Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abisal Abisdan dan juga ada Muhammad Fahri, Fahri, Fahri dan juga Muhammad Iqbal Islamai. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan eh, proyek kami yang berjudul Siakat. Nah, untuk yang pertama itu untuk tampilan kodenya bisa dijelaskan oleh Fahri. Baik, terima kasih. Jadi ini untuk tampilan coding dari project kami sudah ada API PHP-nya untuk menuju ke login melalui Android serta API controllernya untuk menampilkan halaman login di Android di di HP Android ataupun di emulator Android. Tapi pertama kita run dulu pakai Laravel biasa yaitu PHP Artisan server. Lalu kita copy codingannya sini. Nah, ini halaman dashboardnya, tapi kita coba logout ke halaman login. Jadi ini halaman loginnya. Untuk login kita pakai admin. Ini untuk passwordnya. Lalu ini untuk tampilan halaman dashboard dan menu. Untuk halaman dashboard dan menu mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Iqbal dan Abizar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari Siakat yaitu dari dashboardnya. Nah, di sini ini adalah tampilan dashboardnya. Ada keterangannya ini ada jam pelajaran, mata pelajaran, kelas, ruang kelas, dan keterangannya. Di bagian sini yaitu adalah bagian pengumuman dan sebelah kanannya itu keterangan jika warna hijau itu absen hadir, yang biru izin jika ada kendala. Nah, untuk yang warna oranye ini jika untuk bertugas keluar semisal kayak untuk dispen atau alasan tugas keluar di luar. Yang kuning ini untuk alasan sakit, hijau terlambat, yang merah ini tanpa keterangan atau alfa. Untuk dashboard adminnya. Nah, untuk tampilan dashboard adminnya itu kurang lebih seperti ini. Ada bagian jadwal, guru. Nah, untuk ini juga ada siswa. Ini tampilannya. Nah, di sini untuk tambah data siswa bisa dimasukkan nomor unitnya, NIS-nya, nama siswa, dan kelasnya. Nah, bisa dipilih kelasnya itu berapa. Tergantung siswa itu masuk ke kelas berapa. Nah, juga ada jenis kelamin. Di sini juga ada kolom untuk memasukkan nomor telepon atau HP. Tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini untuk file input ini untuk memasukkan data dari siswa tersebut. Yang berikutnya adalah data mapel. Nah, di sini ada dua nama mapel.
Ini ada bahasa Indonesia dan web dasar, termasuk dalam paket rekayasa perangkat lunak, kelompok A dan C. Nah, untuk yang user registration ini dikhususkan untuk dari admin dan operatornya, yaitu apa itu namanya? Yang mengatur jika di bagian zakat ini ada pembetulan berupa maintenance dan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk bagian itu sekian bagian dari saya. Untuk bagian master datanya bisa dijelaskan oleh rekan saya ya bernama Iqbal. Baik, saya Iqbal akan menjelaskan tentang master data. Master data terdiri dari pertama data jadwal. Di data jadwal sendiri terdapat fitur tambah data jadwal yang bisa mengedit hari, jam mulai, kelas, jam selesai, kode mapel, dan ruang kelas. Oke, selanjutnya. Di dalam data guru sendiri juga ada export Excel, import Excel, dan di dalam data guru sendiri terdapat fitur tersebut. Terdapat nama guru, NIP, tempat tanggal lahir, mapel, tanggal lahir, nomor ID card, jenis kelamin, kode jadwal, nomor telepon HP, dan file input. Selanjutnya, langsung dalam data kelas. Di data kelas sendiri bisa menambahkan tabel data kelas yang terdiri dari nama kelas, paket keahlian, dan wali kelas. Next. Data siswa sendiri terdapat fitur tambah data siswa, export Excel, import Excel, dan drop. Dan kurang lebihnya sama seperti di dalam data guru dan data kelas. Oke, next, data mapel. Data mapel sendiri juga bisa menambahkan mata pelajaran yang ingin kita pilih, seperti paket dan kelompok mapel. Jadi akan menyatakan seperti mapel matematika, memilih paket bisnis konstruksi properti dan pelajaran umum. Oke, bisa ditambahkan. Nah, bisa dilihat di situ bisa tersimpan. Oke, next. Dalam data user sendiri terdapat admin dan operator. Di sini juga bisa ditambahkan usernya. Bisa mengisi email, level user, username, password, dan confirm password. Nah, terlebihnya tampilannya seperti berikut dalam data user. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lalu kita masuk ke view trash. Di dalam trash ini ada seperti kayak bekas deletean dari admin ya atau operator, yaitu ada trash jadwal atau seperti kayak sudah berganti semester itu. Lalu juga ada trash guru juga. Ada trash dari kelas, paket keahlian, di dalamnya ada kelas paket keahlian, wali kelas, dan aksi. Lalu ada trash siswa, ya sama tabelnya juga sama ya, seperti tabel-tabel di atasnya. Trash mapel,
dan trace user. Lalu di bawahnya ada absensi guru. Ini kita bisa menambah berapa gurunya yang akan absensi di sini. Nanti ada bisa 10, 25, 50, dan 100. Lalu di bawah absensi guru ada nilai ulangan. Di nilai tabel ulangan ini, nilai ulangan ini juga akan muncul nomor ini, bisa nomor absen atau nomor induk, lalu nama kelasnya dan aksi ini untuk menunjukkan nilai ulangan. Untuk nilai sikap juga sama, nilai rapor juga sama, serta nah ini baru berbeda, dan deskripsi predikat ini di sini ada nomor, kode mapel dan seperti ada di master data, guru mata pelajaran, KKM, dan ini predikatnya yaitu ada A, B, C, sama D. Lalu di pengumuman seperti ini, kita bisa mengedit pengumumannya sebagai admin, yaitu contoh selamat merayakan libur tahun baru. Lalu kita bisa simpan. Nah, begitu kita simpan pengumuman ini di dashboard awal itu akan terganti pengumumannya secara otomatis, yaitu selamat merayakan libur tahun baru 2022. Lalu ini kan webnya harusnya berbasis mobile. Nah, sedangkan di codingan kita itu sudah tercantum API untuk route ke login Android-nya melalui Android dan API controller untuk Android. Tetapi pas kita coba menggunakan emulator Android dari Android Studio ini, HTTP-nya itu /controller. Ini masih tidak bisa di-reach ya, di site can be reached. Walaupun harusnya itu sudah bisa, mungkin di codingan kita ini ada yang kurang, begitu juga di running yang dari Gradle Siakat SMK yang dari Android Studio ini, kita juga masih mengalami kendala error juga di awalnya. Ini masih download ya, karena saya tadi ulangi dari awal lagi. Untuk bahasa di runningnya ini saya menggunakan, kita menggunakan Kotlin ya untuk Gradle-nya, dan ini untuk Android-nya kita menggunakan Android 9 Pie seperti yang ada di emulatornya ini. Kita tunggu untuk prosesi download-nya. Sudah selesai, kita lihat. Nah, di sini terdapat error dari unable to start
zaman proses ini kita masih kurang paham ya apa yang error di sini, bagian sini. Kalau dari saya sendiri, awalnya untuk membuat API tidak ada error ya. Soalnya sudah di codingan tidak ada yang menunjukkan tanda merah atau di bagian file juga tidak ada warna merah untuk codingannya. Ya, mungkin segitu saja untuk penjelasan web dari project kita Siakap, dan untuk penjelasan errornya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.